Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Saputra, NIM 19612058. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dan Upaya Meningkatkan Daya Saing pada UMKM Raja Multi Seluler Tanjung Pinang. Materi pada presentasi ini terdiri dari 3 materi, yaitu pendahuluan, tinjauan teori, dan metodologi penelitian. Pertama, materi pendahuluan. Pada materi pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Usaha kecil dan menengah UMKM telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain berkontribusi terhadap devisa dengan mengurangi kemiskinan, menyeimbangkan perekonomian, dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menciptakan lapangan baru. Di balik peran UMKM yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih terdapat kendala dan tantangan. Salah satu tantangan UMKM adalah persaingan yang cukup ketat. Langkah yang tepat untuk meningkatkan daya saing adalah dengan menentukan strategi pemasaran yang tepat agar lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Raja Multi Seluler merupakan UMKM yang menjual pulsa berbagai operator, yakni Telkomsel, Indosat, Tri, dan Axis. Saya menjual pulsa UMKM ini juga menjual berbagai voucher dan produk lainnya. UMKM ini berada di Jalan Kuantan, Gang Putri Ledang 8, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran pada UMKM Raja Multi Seluler dan meningkatkan daya saing UMKM-nya. Yang kedua, apa saja faktor peluang dan ancaman dalam penerapan strategi pemasaran UMKM Raja Multi Seluler. Yang kedua, apa saja faktor peluang dan ancaman dalam penerapan strategi pemasaran pada UMKM Raja Multi Seluler guna meningkatkan daya saing UMKM. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan strategi pemasaran Raja Multi Seluler dan meningkatkan daya saing UMKM. Setelah menjelaskan tentang rumusan masalah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan masalah. Tujuan masalah pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan strategi pemasaran UMKM Raja Multi Seluler dalam meningkatkan daya saingnya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor peluang dan ancaman dalam penerapan strategi pemasaran UMKM Raja Multi Seluler guna meningkatkan daya saingnya. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan strategi pemasaran UMKM Raja Multi Seluler dalam meningkatkan daya saingnya. Materi presentasi kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Freelancer 2017.24 menjelaskan manajemen pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan pendapat lain yaitu dikemukakan oleh Umar menyatakan bahwa manajemen pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 2012 adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Sedangkan menurut Paul Goultinan, strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan. Adapun cara yang digunakan adalah dengan menyatukan beberapa unsur pemasaran seperti segmentasi pasar, bauran marketing, posisi, sasaran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu daya saing. Menurut Craven 1996,
Daya saing adalah kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan pesaingnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki strategi bersaing dan keunggulan bersaing yang harus difokuskan pada proses yang dinamis. Lalu pendapat lain yaitu menurut Porter 2008.2292 mendefinisikan daya saing adalah kemampuan atau keunggulan yang dipergunakan untuk bersaing pada pasar tertentu. Daya saing ini diciptakan melalui pengembangan terus-menerus di semua lini dalam organisasi, utamanya di sektor produksi. Bila sebuah organisasi melakukan pengembangan terus-menerus, akan mampu meningkatkan kinerjanya. Materi presentasi ketiga yaitu metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas, dan data yang dikumpulkan bukan dari survei, melainkan dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi yang relevan. Kedua, jenis data. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sugiono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik peneliti sebagai data primer. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder menurut Sugiono adalah yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiono 2015.2.17, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Yang kedua, observasi. Menurut Sugiono 2018.2.229, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi menurut Arikunto 2016.2.158 adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga teknik analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah tentang mencari tema dan pola yang merangkum, memilih poin-poin kunci, fokus pada apa yang penting untuk membahas topik penelitian. Menurut Sugiono 2018, reduksi data adalah tentang mencari tema. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram, dan sejenisnya. Penyajian data merupakan upaya penyusunan kumpulan informasi ke dalam suatu matriks atau konfigurasi yang sudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama menganalisis data yang valid. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.